Halo teman-teman, selamat datang di saluran YouTubeku. Kali ini kita akan membahas rekomendasi handphone untuk awal tahun 2003. Sebelumnya izinkan aku untuk mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kalau kalian udah pernah nonton video rekomendasi di channel ini di tahun lalu atau mungkin tahun 2020, itu pakai aja. Karena jujur aja aku sendiri juga kurang menarik ya. Tapi kan nggak semua orang update-nya sering-sering ya guys. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin 3 tahun, baru 4 tahun, baru upgrade. Ya kayak aku sendiri juga kalau masih bisa dipakai terus. Oh ya, kita kedatangan shooting baru yaitu Tecno. Tecno ini adalah brand seperti Infinix. Nah, itu masih ada hubungannya guys, kayak satu perusahaan itu. Kalau kalian tahu BPK Group, nah itu ada Vivo, Oppo, Realme, iQ itu BPK Group ya guys, jadi sama juga lah ya. Oke, langsung aja ke rekomendasinya. Pertama-tama kita masuk di 1 juta rupiah. Di sini nggak muluk-muluk, yang penting semua fitur standar atau basic smartphone itu ada. Yang penting bisa komunikasi. Tapi mohon maaf untuk tahun 2023 nanti itu kayaknya RAM 3 itu udah gak relevan banget. Jadi sebenarnya 4 pun udah terlalu mepet ya. Tapi ya udahlah, harga 1 jutaan nggak bisa terlalu berharga banyak. Jadi di sini patokannya yang penting 4/64 ya guys. Oke, mulai dari rekomendasi pertama. Aku pilih dia si Realme Narzo 50i Prime. Kenapa? Karena yang satu lagi yang saudaranya yang A itu kameranya banyak dan itu ya nggak terlalu pakai nggak fungsional, jadi ya kayak buang-buang duit aja kan. Kalian tahu dong pasti itu kan udah ditutup cost production kan, udah termasuk modal kan, dari modal sekian ntar mereka akan jual dengan harga sekian. Jadi ya buat apa kalian membeli sesuatu yang kalian nggak pakai gitu. Nah ini kamera cuma satu tapi ya itu kamera utama langsung. Nah itu salah satu kenapa aku pilih dia. Terus juga kedua harganya di 1,6 juta ya guys, tepatnya 1599. Dia pakai unit SoC T612. Oke, ada apa lagi kita lihat aja ya guys. Kalian ini menghargai atau mengapresiasi yang udah bikin websitenya. Baterainya 5000, layarnya 6,5 inch, dia punya ketebalan 8,5 mm. Nah ini yang mungkin jarang ada sekarang ya, slotnya masih utuh ya guys, ada 3 slot nih kalau kalian lihat ya. Kalau sekarang kan bisa hybrid kan, kalian mau pilih SIM kedua atau mau memory card. Ini walaupun jarang kedengeran ya kan, biasanya kalian dengarnya MediaTek, kalau nggak Snapdragon dia masih pakai Cortex A75 ya guys, A7 sekian loh. Jadi walaupun unit SoC tapi tetap kencang. Beratnya juga ya standar lah ya, nggak terlalu enteng tapi lumayan lah, 182 gram menurut klaimnya. Seperti kalian tahu sekarang banyak banget telepon yang udah 200 ya guys. Nah ini penambah warnanya. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kenapa aku pilih dia? Karena di antara semua rekomendasi dari 1 jutaan, dia yang punya storage paling lega ya guys. Jadi kalau kalian butuh storage lega, terus kalian butuh NFC, terus kalian mau layanan smooth saat kalian scrolling sosmed atau apapun, dia udah 90 Hz ya guys. Baterainya juga seperti yang kalian lihat, tampilannya 7000 mAh. Oke. Tapi sayangnya dia masih SD, tapi is oke lah guys. Kenapa? Kalian lihat aja iPhone aja yang harganya udah wow, kalian tau lah harganya 9 juta, 10 juta dan seterusnya. Masih ada beberapa yang pakai SD ya guys, bukan full SD. Jadi dia pakai G85, masih oke lah ya. Jadi di sini dia ada varian macam-macamnya guys ya. Cuman aku rekomend kalian yang 4128. Ya karena kan di 1 jutaan ya guys. Terus kenapa nggak yang 64? Ya biar ada sesuatu yang unik gitu, yang kenapa dia harus masuk gitu ke nominasi yang aku mau. Jadi desainnya bagus sih guys. Ini kalau kalian mau lihat desainnya tuh.
Oke, kita ke rekomendasi terakhir. Ini masih di rentang 1 jutaan. Nah, ini kenapa aku bilang kalau kalian pernah nonton video aku sebelumnya di tahun lalu atau tahun 2020 bahkan 2 tahun lalu, pertanyaan aja pakai aja. Ini buat yang mungkin udah dari tahun 2019, 2018 dan lebih lawas lagi masih pakai HP-nya dan mau upgrade. Nah, ini bisa jadi referensi ya guys. Cuman ini nggak sepenuhnya benar. Kalian juga bisa memilihnya sesuai dengan mau kalian. Ini tentunya sangat subjektif banget ya guys. Berikutnya ada Infinix Hot 11S. Nah, ini kalau kalian lihat di video-video aku sebelumnya, ini masuk lagi untuk kesekian kalinya. Kenapa dia masuk nominasi? Karena dia satu-satunya di sini stereo ya speakernya. Jadi bagian kalian yang malas mungkin pakai earphone, headphone atau sejenisnya, mau langsung aja pakai main atau mau ambil nonton, dia udah stereo. Dia udah ada NFC 90 Hz. Nah, cuma bedanya dia udah Full HD. Harganya 1,97 ya guys. Nah, tadi yang sebelumnya si Vova Neo 2 itu 1,9. Oke, dia pakai G88. Oh ya, aku scroll gini, kalau ada kecepatan tulis di kolom komentar ya guys. Ntar jadi di tahun depan aku kasih rekomendasi lebih aku lambatin ya scrollnya. Ini pilihan warnanya guys, ada green wave, polar black, dan purple. 1 jutaan udah lewat, sekarang kita masuk ke 2 jutaan. Di 2 jutaan juga kita nggak bisa terlalu berapa banyak, kita nggak muluk-muluk. Yang penting dia udah 6128 minimal ya. Terus kayak tadi kan di 1 juta aja udah ada 2 yang 90 Hz, kita minta lagi 90 Hz. Tapi kali ini harus ada NFC. Ya, harus ada NFC itu wajib. Yang pertama itu ada yang tadi aku bilang pendatang baru, yang tadi sebelumnya, tadi kan Vova Neo 2, sekarang Vova 4. Kenapa aku pilih ini? Karena ada gyronya guys. Jadi gyronya benar-benar itu hardware, ada bendanya, ada fisiknya, nggak software ya. Terus juga speakernya stereo. Harganya 2,4 ya guys. Beda pakai G99 6000 mAh. Tapi sayangnya masih SD ya guys. Tapi is oke lah ya. Baik lagi seperti aku tadi bilang, iPhone aja masih beberapa pakai SD. Oh ya, yang mau lihat warnanya, tuh guys, kalian suka yang mana? Aku sih suka yang biru ya. Oke, next kita ke rekomendasi berikutnya, ya Poco M4 Pro. Kenapa aku pilih dia? Sebenarnya klasik sih ya. Pertama, dia punya fitur yang tadi kita udah harus punya ya, 90 Hz, 6128, NFC. Nah, dia udah full SD plus ya guys. Kalau tadi kan SD doang yang si Vova 4. Terus juga dia ya kena air-air dikit nggak masalah karena dia ada IP53-nya. Terus dia seperti biasa, ini gua masih koordinasi Xiaomi, jadi ada ear blasternya guys ya, infrared, jadi bisa buat remote AC, remote TV. Harganya 2,9 ya guys. Oke, dia pakai G96, baterai 5000 mAh.
Jadi pilih warnanya guys ya. Kalian suka yang mana? Aku sih mungkin yang hitam ya. Ya 2 jutaan cuman ada 2. Mohon maaf kali ini aku bilang rada sepi ya guys ya. Oke, kita lanjut ke harga 3 jutaan. Ada Tecno Vova 4 Pro. Sebelumnya kita ini ya, apa sih kita harapin dari handphone harga 3 jutaan? Pertama, aku mau 818 kan tadi sebenarnya 6 ya. Nah, tadi mungkin aku masih maklumin kalau masih ada yang SD, sekarang harus full SD. Terus 90 Hz ya, gila dari 1 juta aja udah dari 90 Hz ya guys. Terus harus ada NFC. Selain fitur-fitur itu juga dia ada gyronya guys ya. Jadi bukan software lagi, dia benar-benar hardware yang buat main game kalian tahu lah ya. Terus speaker udah stereo. Aku rekomend yang 8256. Harganya 3 juta pas guys. Oke, dia pakai G99 6000 mAh. Nah, ini pilihan warnanya, kalian suka yang mana? Masih sama kayak tadi ya guys ya. Nah, berikutnya balik lagi ke yang tadi guys, Poco M4 Pro. Ya, ini bendanya. Tapi kali ini aku merekomendasikan yang 8256. Kita flashback sedikit ya, yang tadi aku yang rekomend yang 6128. Ini 8256. Oke, jadi ada peningkatan di RAM dan storage ya guys. Harganya 3,4. Jadi aku pikir ya masih worth it lah ya. Dilihat dari pesaing-pesaingnya juga harganya cuma dari diri sendiri ya, naik 500.000 dari 2,9 menjadi 3,4. Gimana guys buat kalian? Berikutnya rekomendasi terakhir di harga ini, Infinix Zero 20. Aku pilih kenapa? Dia ada optical image stabilizer atau OIS di kamera depannya, kamera selfie-nya. Ini jarang banget ada yang punya, mereka di kamera belakang guys. Terus stereo speaker. Harganya 3,6. Aku rekomend yang 8256. Tuh guys, yang kamera depan ya. Dia pakai G99. Nah, ini pilihan warnanya guys, kalian suka yang mana? Aku sih suka yang hitam aja, netral soalnya. Kalau kalian nyari 4G, ini dia pilihannya. Tapi kalau kalian nyari yang terbaru yang 5G, kalau masih ada di pasaran ya kalian beli aja. Yang aku rekomend di tahun lalu ya guys. Karena jujur aja di sini pun bisa dibilang kayak rada kepaksa, kayak dia satu-satunya. Ya sudah, kita sambut aja Vivo C1. Oke. Terus kenapa aku rekomend dia? Karena dia udah punya layar 120 Hz ya guys. Terus dia juga salah satu yang paling kencang di sini pakai MediaTek 810. Aku rekomend yang 8128 ya. Harganya 3,4 juta guys. Baterainya 5000 mAh. Ya, ini adalah rekomendasi 5G termurah versi aku di tahun ini buat 2023 nanti. Tapi kalau misalnya ada pasaran ya guys, ada yang lebih worth it sih daripada ini. Lihat di video sebelumnya guys, yang tahun lalu punya. Judulnya tentu aja sama kayak ini. Rekomendasi smartphone untuk awal tahun, nah cuman 2022. Karena aku bikinnya waktu itu di 2021. Sekarang aku bikinnya di 2022, berarti untuk 2023.
Nah, ini pilihan warnanya guys. Aku sih sukanya yang rainbow sih, lucu. Tapi mungkin kalau nggak suka terlalu kayak lebih alay ya bisa pilih yang hitam ya. Oke, habis kita lanjut masuk ke harga berikutnya 4 jutaan. Apa yang kita harap dari yang harga 4 jutaan? Masih kayak tadi guys, masih kayak 3 jutaan ya. Cuman kita berharap ada something yang spesial, lebih spesial lagi dari yang sebelumnya. Pertama itu ada T1 Pro dari Vivo lagi. Aku rekomend yang 818. Kenapa aku pilih ini? Ini salah satu yang paling kencang di range harga ini, pakai Snapdragon 778. Iya tahu ada yang lebih kencang lagi, ada yang pakai 870, tapi 870 kan kalau by defaultnya sering kena tema throttling, sedangkan ini kencang tapi adem. Baterainya 4700, harganya 4,5 juta guys. Oh iya, yang mau lihat bilang warnanya, tuh kalian suka yang mana guys? Aku sih suka yang cyan ya. Oke, lanjut lagi di harga 4 jutaan. Nah, ini yang aku pakai buat rekam sekarang, Vivo V21. Iya tahu udah tua, tapi dia ada spesialnya, yaitu dia ada optical image sensor atau OIS, kamera depan dan belakang. Ya kalian nggak dengar, kamera depan dan belakang. Seperti yang tadi, yang si Infinix punya di depan doang, dan yang lain-lainnya banyak kan punya di belakang. Paling seringnya di belakang ya guys ya. Dia pakai MediaTek 800, ya nggak jadul-jadul banget lah ya. Tadi aja di hari digital ada yang 810. Baterainya masih bisa survive 4000. Ini udah sering aku pakai rekaman dan baterainya cukup awet. Harganya sekarang udah turun guys ke 4,5 juta. Padahal dulu waktu aku merekomendasikan tahun lalu 5,8 ya, 5,8 guys. Oh ya, ini juga salah satu HP 5G dengan band terlengkap. Jadi kalau kalian bawa keluar negeri pun seharusnya bisa nangkep sinyal 5G apapun ya guys, karena kan bandnya lengkap. Oh ya, bagian bertanya-tanya, OIS itu boleh buat apa? Gini guys, pas kalian foto itu sebenarnya dia nggak moto sekali, tapi dia cek dia kayak moto sekali banyak ya guys. Nah, ini foto-foto yang saya banyak ini nanti kayak disatuin direkam musik ulang jadi satu gambar yang utuh, diambil yang detik yang bagusnya guys. Nah, kalau tidak ada OIS kan pas kalian foto pun dengan satelit itu pasti kan ada guncangan ya dari tangan kalian ya. Nah, itu menyebabkan geser-gesernya tadinya begini nih guys. Nah, ini jadi gini guys nih tanganku. Nah, kalau yang bagus kan dia benar-benar gini guys, tuh benar-benar kayak ada celah gitu. Tapi kalau ada guncangan bisa aja dia geser begini guys. Jadi otomatis secara teoritis gambarnya lebih bagus ya guys, lebih nggak blur lah, jadi cekrit lah sudah dapat. Buat video pun cukup membantu ya untuk mengurangi guncangan, cuman ya kalau mau bagus ya lagi ya pakai stabilizer, pakai gimbal. Oh, di pun dia ada kasih guys. Oh ya, dia gua bisa dual view itu masuk gini guys. Contoh aku mau ngevlog nih, ngevlog bisa jalan-jalan ya. Nah, itu saat aku aktifin dual view-nya, yang kamera depan akan nyorot muka aku dan kamera belakang akan nyorot jalan. Nah, bagaimana yang kalian fokus, yang kalian klik aja yang di bingkai kotak kecil. Kalau kalian klik bingkai kotak kecil itu yang gambar jalan, maka pas kalian klik, gambar jalannya akan jadi full screen dari yang utamanya dan muka kalian jadi mengecil di kotak itu. Nah, kalau kalian klik lagi akan gantian, yang jalannya itu akan mengecil dan muka kalian yang jadi fokus utamanya jadi besar full screen-nya ya guys. Ya kurang lebih gitu ya. Oke, ini juga salah satu HP yang enteng banget guys, jarang HP sekarang kayak gitu. 176 gram, ketebalannya cuma 7,29 mili guys, kecil banget kan, tipis banget kan.
Oke ya, aku tadi bilang itu depan belakang. Dari depan tadi udah ya, bukan yang lihat di awal. Nah ini, oh iya, aku tadi aku jelasin pas di sini guys, ya udahlah. Lanjut ya, tadi aku udah jelasin kayak gini guys maksudnya. Oke, next berikutnya ada the Realme 9 Pro Plus. Kenapa aku rekomenin? Karena dia ada optical image stabilizer di kamera utamanya di belakang. Terus dia juga punya stereo speaker. Double pacu juga kencang lumayan. MediaTek 920, jadi terkencang nomor 2 di kamera sini. Karena yang pertama yang tadinya Snapdragon 778, baterainya 4500 masih di harga sama 4,5 juta. Nah, ada 3 HP harganya 4,5 juta. Silahkan dipilih sendiri guys. Aku rekomen yang 818. Nah, ini bendanya. Oke, dia pakai Sony IMX 766. Nah, yang mau lihat warnanya silakan. Oke, berikutnya itu rekomendasi terakhir di harga 4 jutaan guys. Kali ini datang dari Samsung. Iya, Samsung yang biasanya terkenal mahal, kali ini ada di harga 4 jutaan. Galaxy M53. Kenapa aku rekomend ini? Dia satu-satunya di rentang harga ini yang aku rekomendasikan punya 120 Hz bagi kalian yang suka ya pengalaman yang smooth soal scrolling atau nonton segala macam, bisa ini dipilih. Atau kalian yang mau sedikit pansos, ini Samsung ya guys, Samsung kan orang lihat Samsung wis gitu kan. Dia pakai MediaTek 900, baterainya 5000 mAh. Cuman ini yang dia termahal di rekomendasi kali ini 4,7 juta ya guys. Aku rekomend yang 8256. Nah, yang kalian mau lihat detail kameranya. Dia masih ada Samsung Knox. Ini seperti yang bisa kalian lihat ya. Dan jangan lupa ini Samsung One UI. Jangan lupa, salah satu UI paling bagus ya guys. Ini yang kalian jika mau lihat spesifikasi detailnya. Oke, sekian di harga 4 jutaan. Dan di 4 jutaan semuanya 5G guys. Karena tadi di 3 jutaan aja adanya 5G. Si Vivo T1 otomatis naik harga jadi 4, ya harus 5G lah paling gak. Masa masih 4G. Jadi 4G itu kayaknya habis di 3 jutaan ya. Oke. Berikutnya di harga 5 jutaan. Nah, kali ini kita akan minta lebih lagi. Kita minta minimal 818. Full HD plus 120 Hz. Karena tadi kan udah ada si M53 yang 120 Hz, bisa kayak NFC, optical image stabilizer atau OIS, stereo speaker. Nah, cuman di sini ada sesuatu yang unik ya guys. Yaitu ada handphone, bisa dibilang apa ya guys? Jadi handphone itu kelasnya kayak gini loh. Ini flagship killer. Nah, ini handphone di sini depan lagi flagship. Jadi di bawah flagship, di atas flagship killer. Jadi kayak flagship, cuman dipangkas beberapa halnya ya jadi dia lah ya guys. Ya, ada Samsung Galaxy S20 FE 818. Aku pilih kenapa? Ada IP ratingnya guys, IP68. Terus dia punya optical zoom 3 kali. Optik ya guys, bukan digital. Jadi benar-benar ada hardware-nya, ada fisiknya. Ada lensanya. Dia juga kencang. Pakai Snapdragon 865 yang secara teoritis bisa 5G, cuman ya
karena nggak built-in modem. Dia kompetitif aja harus ada modemnya juga, harus ada HP software juga, jadi nggak bisa. Baterainya 4.500 dan harganya cuma 5 juta guys. Biasanya handphone kayak gini tuh harganya itu udah ya 7 lah, 7 ke atas lah guys. Soalnya kan posisinya dia di atas flagship killer tapi di bawah flagship. Dia sebenarnya dia flagship sih, maksudnya flagship, cuman ada beberapa bagian yang dikurangin ya. Tapi nggak separah flagship killer ya guys, itu sunatnya kelewatan. Nah, soal aku jelasin tadi kan kalian bisa di pause, dilihat aja dulu detailnya. Oke, cukup ya guys. Kita lanjut. Ini masih di 5 jutaan. Nah, makanya kan aku tadi bilang, yang udah lihat rekomendasi aku tahun lalu atau tahun 2020 kemarin juga nggak apa-apa. Terulang lagi kan guys. Ya, Samsung Galaxy A52s. Ini nggak usah terlalu panjang ya. Dia hampir kayak S20 FE tadi. Ada IP ratingnya, tapi saya IP 67668. Aku rekomendasinya 8256. Nah, dia pakai Snapdragon 778 yang aku bilang kencang tapi adem. Ya, beda kayak 870, 888 dan seterusnya. Kalian tahu sedia yang kencang cuma yang sering tema throttling. Baterainya masih bisa keep up lah 4500 mAh, harga 5,8 guys. Sisanya seperti kalian tahu ya, yang tadi ya yang aku minta dasarnya nih di budget itu sudah ada layarnya pastinya HD plus 120 Hz. Berarti ini udah pasti 120 Hz ya guys ya. Ada NFC-nya udah pasti. Udah OIS-nya seperti yang kalian lihat tadi. Mana tadi? Nih, udah OIS-nya. Terus speaker udah pasti stereo ya guys. Oke, ini detail kameranya. Seperti yang aku bilang, di rentang harga sini sudah OIS. Paling nggak di kamera belakang ya. Gua bisa di depan belakang sih. Tapi it's okay. Posisi dia tata guys. Oke, ini kalau pakai outer wide angle, ini pakai wide angle. Dia kayak lebih ke crop ya. Nah, ini buat bikin efek bokeh. Tuh kalian lihat sendiri. Nah, stereo speaker, sorry guys. Stereo speaker Dolby Atmos. Dan seperti kalian lagi ya, IP67. Baterainya 4500. Nah, ini yang mau lihat spesifikasi lengkapnya ya guys ya. Pelan-pelan deh. Oke, sekian yang di harga 5 jutaan. Ada satu 5G dan satu lagi 4G guys. Nah, sebenarnya aku mau 5G aja karena kan tadi kan di 4 jutaan aja itu udah rekomendasinya 5G semua. Bahkan 5G pertama kali muncul kan kalian lihat di harga 3 jutaan udah ada Vivo T1. Tapi karena berhubung ini flagship ya, flagshipnya sedikit disunat, tapi nggak separah flagship killer, masih di atasnya flagship killer. Jadi aku masih rekomendasikan S20 FE ya guys. Oke, lanjut lagi. Kita di rentang harga berikutnya di 6 jutaan. Masih kurang lebih kayak tadi ya, aku maunya 58256. Paling nggak layar udah Full HD plus 120 Hz, NFC, optical 5 cm OIS, stereo speaker, udah pasti guys. Ya masih dia lagi guys. Mungkin kalian akan bosan dengar ya guys. Ya, Samsung Galaxy S20 FE. Kali ini aku merekomendasikan yang 8256. Nah itu aja. Harganya 6 juta ya guys. Kalau tadi 5 juta. Oke, satu lagi 5G ya guys. Xiaomi Mi 12T. Kenapa aku ambil dia? Karena
Dia pakai MediaTek 8100. Ya kalian tahu kan kenceng banget. MediaTek 8100 itu di atasnya Snapdragon 870 ya singkat aku ya. Kalau lihat dari review-review di luar, baterainya 5000 mAh. Seperti biasa punya Xiaomi biasanya ada infrared clusternya, bisa buat remote. Aku rekomennya 8256, harganya 6,6 juta guys. Yang lainnya santai aku minta ya. OIS 120 Hz. Itu harus udah banget ya guys. Itu udah nggak bisa tawar-tawar lagi. Yang mau lihat ini ultra wide, ini bentuk makro, kasih fotonya. Oke, ini 8100 Ultra ya. Oke, dia pakai vapor chamber ya guys, 3725 mm kuadrat. Yang tadi aku bilang, oh sudah stereo speaker. Oke, berikutnya kita udah masuk harga yang lumayan, yaitu rentang harga 7 sampai 9,25. Kok nanggung banget gitu kan? 9,25 kenapa nggak dibutin ke 10? Oke guys, karena di 9,25 kalian udah bisa dapat namanya benar-benar flagship ya guys, benar-benar flagship. Udah bukan model kayak Samsung Galaxy S20 FE lagi guys. Itu kalian harus benar-benar dapat flagship di harga 9,25 lebih dari ini, di bawah 9,25 atau mentoknya 9,25 lah. Oke, ini seperti aku bilang, di atasnya flagship pillar tapi di bawah flagship. Jadi sebenarnya kayak flagship di surat. Nah, masih kayak tadi CS20 FE. Aku di sini minta 8256, udah pasti Full HD plus 120 Hz NFC stereo speaker. Kali ini harus ada IP rating, IP68 paling enggak ya. Tapi IP67 kalau masih ada kayak si A52s, mungkin A73 bisa masuk kali guys ya. Iya A73 IP67 ya kalau saya aku ya, kalau saya ingat ya. Oke, rekomendasi pertama itu adalah Zenfone 9. Oh ya, ini semua udah 5G guys ya di harga ini. Nah, kenapa aku pilih dia? Ya, bisa kalian lihat sendiri di gambarnya. Dia benar-benar imut banget ya guys. Untuk kalian yang kangen banget HP kecil, compact, gampang masukin ke kantong, ini bisa satu pilihannya. Tapi juga nggak tebal. Karena kalau compact doang kecil bisa masuk kantong, rada tebal ada Samsung Galaxy Z Flip. Kalian tahu yang kayak bedak ini, yang bisa dibuka yang ada Excel ya. Itu kecil banget, bisa sekantong tapi kan tebel ya guys. Karena emang asli kan dia ada Excel terus dibuka. Kalau dibuka ya gedenya juga kayak HP biasa dimensinya. Terus apalagi kenapa aku milih dia? Karena ya dia kali ini ada stabilizernya, bukan OIS lagi, bukan optical image stabilizer. Kali ini dia benar-benar ada gimbal ya guys. Gimbal hybrid 6 axis. Oke. Dia juga pakai salah satu yang paling kenceng ya guys. Snapdragon 8 plus Gen 1. Ingat guys, ada 8 plusnya, ada plusnya ya. Baterainya 4300 ya. Kecil ya, tapi ya karena compact harus ada sesuatu yang dikorbankan. Aku rekomendasinya 6128 di harga 8 juta pas. Dan bisa kalian lihat sendiri ya. Yang ini over budget banget. Nah ini aku bilang ya udah harga 9,25 ke atas, yang mendingan kalian flagship aja sekalian daripada cuma flagship tanda kutip. Gak mungkin flagship pillar lagi, ini harganya udah 7 ke atas. Jadi flagship pillar udah dadah. Flagship pillar tuh di bawah 7 lah, di bawah 7 masih flagship pillar lah. Ini udah mendekati flagship, di atas flagship pillar. Bisa dibilang juga tanda kutip sih flagship ya guys, atau aku tadi nyebutnya sebagai flagship light atau flagship yang murah gitu. Oh ya, pilihan warnanya kalian mau lihat. Oke. Salah satu yang paling ringan 169 gram, enteng banget guys. 5,9 inch di bawah 6. Wow. Sampai kapan udah ada bayangan kan? Oke, dia juga udah IP68.
Nah aku bilang tadi udah kencang banget. Nah kita lihat ya, ini cooling sistemnya guys. Udah kayak ROG Phone, cuman kayak ya itu aku bilang kayak ROG Phone itu disunat. Tapi di atas flagship killer. Jadi ini flagship, cuma beda segmen aja. ROG Phone kayak lebih fokus buat game, ini kayak lebih apa ya guys, buat memenuhi semua kebutuhan, masih lebih kayak umum, bukan belum spesialis banget. Nah itu jadi belum spesifik banget untuk kebutuhan tertentu ya. Ini masih kayak ya buat akomodasi semua. Ini yang aku lihat ya itu gimbal stabilization. Stereo speaker. Oke, dia masih ada jack audio ya tuh. Jack 3,5 mm. Oke, kali ini ada lagi terakhir ya guys, rekomendasi aku terakhir di harga 7 sampai 9,25 juta. Samsung Galaxy S21 FE. Ingat ya guys, 1. Yang tadi sebelumnya S20. Kenapa aku pilih dia? Ya karena dia punya kamera tele guys. Tapi sayangnya dia masih optical image stabilizer, masih OIS buat image stabilizernya guys. Beda sama si Zenfone 9 yang udah pakai gimbal ya guys. Udah gitu 6 axis lagi. Wow. Terus cuma tele doang enggak, dia punya display out. Jadi bisa kalian pindahin ke layar yang besar, mungkin ke monitor atau ke TV. Terus dia juga support sama Samsung Dex ya guys. Tapi sayangnya performanya ya so-so lah, pakai Exynos 2100, tapi nggak lemot-lemot banget. 4500 mAh ya, standar basic ya segitu. Aku rekomend kalian yang 825 harga 8,6 juta rupiah. Tuh guys, pilihan warnanya. Kalian suka yang mana? Kalau aku sih hitam aja, kayak biasa, netral. Kayak bisa buat cewek guys, yang lavender. Rada pink-pink gitu, atau ungu ya guys. Ya itulah ya. Cewek banget lah. Seperti yang aku bilang, itu standar yang aku minta di harga segini itu sudah 10 Hz Full HD Plus, udah pasti. Oh, dia pakai Corning Gorilla Glass Victus. Tuh, original blur, studio, high kimono, low kimono, backdrop, dan color point. Nah ini sih pakai penjualannya guys ya, tapi sayangnya seperti kita lihat udah gak ada charger guys. Jadi ya kalian harus siapin budget ekstra buat chargernya. Video udah berakhir belum? Rekomendasi udah. Jadi untuk kalian yang bingung memilih smartphone di bawah harga 9,25 juta rupiah, itu dia rekomendasinya mulai dari harga 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan, dan seterusnya sampai dengan maksimal 9,25 juta rupiah. Jika ada yang nggak sebut, mungkinnya aku lupa atau udah mulai goib barangnya. Seperti aku mau rekomend itu ya guys, ada Poco M3 Pro. Itu aku ingat rekomendasi aku tahun lalu buat 5G termurah ya guys. Sekarang 5G termurah dipegang oleh Vivo T1, dan dulu ada Poco M3 Pro, cuman aku lihat barangnya udah susah banget. Terus juga beberapa lagi yang nggak sebut mungkin karena udah terlalu jadul ya, jadi update OS-nya udah nggak bisa keep up. Terus harganya udah nggak reasonable. Ya ada yang udah jadul banget yang udah nggak bisa keep up, yang dari Samsung Galaxy S20 FE, cuman harganya masih reasonable ya guys, masih ya buat kalian yang mau ngerasain flagship atau flagship murah 5 juta guys, 5 juta pas kalian bisa dapatkan sekarang. Ya tentunya diskon Natal bisa kalian cek sendiri di website officialnya Samsung. Kenapa aku batasi sampai segitu? Nah ini dia guys jawabannya. Nah
bisa kalian baca sendiri ya. Kalau mau ya segala kebutuhan terutama sosmed, iPhone ya guys, udah pilihan Apple iPhone itu udah pasti pilihan aman. Apalagi aplikasinya emang segitunya dioptimalin, jadi kalian ngejepret langsung pakai IG-nya iPhone sama IG-nya HP lain yang berbasis Android pasti udah pasti kalah telak, karena emang itu udah bermain antara kerjasama si Apple dan IG, itu udah susah banget dilawan. Itu kalian udah ngelawan ekosistemnya. Terus ya kalian tahu sendiri lah ekosistem Apple gimana, sangat matang karena emang dia kan close, sedangkan yang lain kan open source ya guys. Jika kalian mau rekam video minim guncangan kayak tadi Zenfone 9 ada gimbalnya, Vivo X series ya guys, tapi jangan yang terlalu tua juga ya, palingnya X70 lah, kalau X80 Pro. Vivo udah mulai bikin begini dari X50 ya guys. Kalau kalian mau gaming seperti aku udah mention di sebelumnya di pas Zenfone 9, yaitu Asus ROG Phone. Nah itu udah pasti emang dirancang khusus buat game. Bahkan dia punya itunya udah mendukung banget, aksesorisnya udah dibikin benar-benar spesial dari Asus. Bahkan itunya pun pendinginnya itu spesial dari Asus ya guys. Asus. Jika kalian butuh S Pen, mungkin masih bisa mempertimbangkan Galaxy Note kalau budgetnya cekak. Cuman aku sini nggak akan rekomend karena udah terlalu tua banget. Seperti yang kalian tahu, Galaxy Note udah diganti satu Galaxy S. Yang tadi S dan Note itu dibedain oleh S Pen, sekarang di S pun yang udah semenjak Note gak ada, sekarang udah ada S Pen nya guys ya. Jika kalian mau multitasking, butuh layar besar tapi nggak mau makan tempat, ya ada Samsung Galaxy Z Fold. Yang kalian tahu pasti tutup kayak handphone biasa, dimensinya cuma yang rada tebal karena emang masih dua layar. Pas kalian buka ya tiba-tiba puff kayak tablet ya guys, gede. Terus juga tadi aku sempat mention juga kayak tempat bedak kecil, cuman yang rada tebal. Bedanya sama Zenfone 9 ya dia tebal ya guys, karena emang aslinya pasti buff kayak handphone biasa. Oke, seperti biasa, jika kalian suka videonya di like ya guys, jangan lupa. Jika kalian dapat manfaat, kalian mungkin dapat insight baru, di subscribe ya guys, untuk dukung channel ini terus membuat konten-konten yang lebih baik. Jika mau ada sesuatu yang kalian sampaikan, misalnya ada handphone yang menurut kalian worth it, udah mencari pasaran dan di sini nggak sebut, dia tulis aja di kolom komentar di bawah video ini. Atau kalian mau aku mempresentasikannya dalam bentuk lain, atau mungkin ada komplain, mungkin penjelasannya kurang jelas atau gimana, ya sampaikan aja di kolom komentar di bawah video ya guys ya. Bagikan ke saudara-saudara kalian dan sekalian macam biar makin banyak orang yang mulai melek teknologi, nggak gaptek lagi, dan juga nggak salah beli, nggak dibohongin sama penjual, ya kalian tahu sendiri lah ya. Dan nggak ada lagi drama-drama nipu bilangnya kena genjutsu lah, apalah, bla 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 bla, pada emang dia sendiri yang gaptek, cuman dia biar nggak malu banget dibilangnya kena genjutsu segala macam. Share sebanyak-banyaknya ya guys ya. Oke guys, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. See you on next video. Dadah.